Halo, gak kerasa ya, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan tahun 1441. Tentu kita perlu meningkatkan kualitas keimanan kita dan menjaganya agar bisa menjalankan ibadah saum nanti dengan sebaik-baiknya dan amalan kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk meningkatkan dan menjaga kualitas keimanan ini, ada banyak sekali cara yang bisa dilakukan. Salah satunya yaitu dengan membaca buku-buku religi atau yang bertemakan Islami. Di video kali ini aku akan membahas salah satu buku yang bertemakan Islami yang ditulis oleh Farah Qonita, yaitu Seni Tinggal di Bumi. Oke, langsung aja kita mulai dengan membahas fisik bukunya terlebih dahulu. Selain di wrapping plastik seperti buku lain pada umumnya, buku ini dilengkapi amplop pelindung berwarna coklat seperti ini depannya, lalu ini belakangnya. Jadi tampilannya lebih lucu gitu. Lalu ketika kita buka amplop ini, kita langsung bisa dapat bukunya di sini. Sebenarnya ini udah aku buka sih. Wrapping plastiknya udah dicopot dan udah aku sampul juga. Nah, buku ini berukuran A5 dengan tebal kurang lebih 1 cm dengan jumlah halaman yaitu 179 halaman. Desain sampul dari buku ini itu ada dua jenis. Desain yang pertama itu warnanya lebih terang seperti ini. Lalu desain yang kedua itu warnanya lebih gelap, jadi kayak langit malam gitu. Dan aku pikir desain yang ini yang lebih lucu sih. Selanjutnya kita bahas anatomi bukunya. Buku ini tuh nggak ada halaman hak cipta atau prelims. Jadi setelah halaman judul itu langsung daftar isi. Nggak ada prelims. Seharusnya dilengkapi dulu prelims. Walaupun kita sudah bisa mendapatkan informasi tentang penulisnya dan penerbitnya, tapi prelims itu umumnya harus ada dalam setiap buku. Selain nggak ada prelims, buku ini juga nggak ada tentang penulisnya. Jadi di halaman terakhirnya itu setelah bahasannya selesai, biasanya kan ada tentang penulis, tapi di sini nggak ada tentang penulis, melainkan ucapan terima kasih karena telah membaca. Nah, yang menariknya adalah ada daftar pustaka di buku ini, kayak gini. Jadi ketika ada bagian yang kita ingin pelajari lebih lanjut yang dibahas dari buku ini, kita bisa langsung buka daftar pustakanya dan kita bisa langsung baca yang dirujuk oleh penulis. Sekarang waktunya masuk ke isi buku. Ada 6 bab yang terangkum dalam buku ini dan setiap bab memiliki subbabnya masing-masing. Seperti ini. Jadi ke-6 bab itu ada seni melangkah di bumi, tentang hati yang ingin dicintai, tentang perempuan, manusia langit, dunia di sekitarmu, dan menapaki keabadian. Kita mulai pembahasannya dari bab 1 terlebih dahulu, yaitu seni melangkah di bumi. Bagian ini dibuka dengan pembahasan mengenai rasa percaya diri. Penulis menyampaikan kalau setiap dari kita punya kapasitas dan potensi yang sebanding dengan jalan yang telah digariskan. Selanjutnya, pembahasan-pembahasan tentang hal-hal yang terjadi di sekitar kita, seperti passion, social climber, dan lain sebagainya. Pokoknya bab pertama ini fokus membahas tentang seperti ini loh, keadaan bumi dan umat yang menempatinya, dan seperti ini loh yang seharusnya dilakukan oleh makhluk yang menempati bumi dengan menjalankan perannya dan menyadari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya bab 2 yaitu tentang hati yang ingin dicintai. Dari keseluruhan isi buku, bagian ini yang menurutku paling bikin baper karena ada tulisan seperti ini. Cinta sejati itu, saat kau bahkan melupakannya, ia tetap memberikan seluruh kasih sayangnya, menunggumu kembali, membukakan pintu maaf yang amat luas, bahkan jika kesalahan-kesalahanmu sebesar gunung. Kadang manusia suka mempersulit dirinya sendiri saat mencari cinta. Tak ada yang lebih sejati dari cinta Allah, sumber kebahagiaan tak pernah mengecewakan. Gimana nggak baper? Jadi pas baca bagian ini tuh aku kayak langsung mau sendiri gitu. Nah, jadi udah ketebak dong. Ini membahas tentang kisah-kisah cinta antara kita dengan lawan jenis, dengan sesama makhluk, dan dengan Allah sebagai Tuhan kita. Kita lanjut ke bab 3, yaitu tentang perempuan, di mana membahas sisi-sisi hebat seorang perempuan muslim pada zaman dulu. Mereka itu benar-benar kuat sehingga mereka bisa ikut perang dan gak lemah seperti kebanyakan perempuan yang diceritakan oleh berbagai tulisan atau media saat ini, kayak perempuan mudah menangis cuma gara-gara cinta dan sebagainya. Lalu bab selanjutnya yaitu manusia langit, menceritakan manusia-manusia terdahulu yang sangat luar biasa dan sudah pasti dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selanjutnya, bab 5 yaitu dunia di sekitarmu. Sama seperti pembahasan di bab pertama, yaitu tentang realitas yang terjadi di bumi ini, disuguhkan dalam cerita fiksi. Lalu sampailah kita di bab terakhir, yaitu tentang menapaki keabadian. Bab ini langsung dibuka dengan pembahasan tentang kepercayaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bahasan-bahasan tentang kematian itu ada, dan segala apa yang kita lakukan di dunia ini tentunya akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Itu dia review singkat tentang Seni Tinggal di Bumi karya Farah Qonita. Gimana, kalian tertarik untuk baca bukunya? Walau kesannya bahasan di buku ini itu padat banget, tapi tenang aja, karena penulis memaparkan pemikirannya lewat buku ini dengan bahasa sehari-hari, jadi mudah dibaca dan dipahami oleh pembacanya. Hanya saja ada beberapa kesalahan penulisan yang terdapat di buku ini dan terkadang membuat kita bingung menangkap pesan yang dimaksud. Tapi nggak fatal sih, kayak kesalahan menuliskan koma. Misalnya ada kalimat yang seharusnya dipenggal dengan koma, tapi ini nggak dipenggal dengan koma. Jadi kadang bingung gitu bacanya. Namun nggak masalah, karena secara keseluruhan masih bisa dipahami. Oke, segitu dulu aja video bongkar buku kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.